dan pakai trik. Jeng ini mana? Gila. Itu. Ada berita. Itu yang bagaimana? Ali, ada satu tadi saya lupa. Untuk pemeriksaan fisik tadi ya di bedah itu apa tergantung lukanya di situ terus dibedah atau semua dibedah? Karena menurut ahli yang sebelumnya kemarin itu tergantung ada luka di perut maka dibedah. Memang ada dua pendapat itu sebetulnya. Ya. Kalau kami kemarin konsentrasi pada buka semuanya. Buka semuanya. Iya. Berarti meskipun di kaki tidak ada luka tetap dibuka gitu. Oh enggak, kalau enggak. Hanya dada sini perutnya. Dada Semua perut. Nah terus ada yang luka di kepala ya, di mata tuh. Itu dibungkam juga kepalanya gitu ya. Ada tata caranya Pak, maksudnya dengan SOP. Ini buka sininya aja Pak. Karena ada luka di kepala atau semua? Karena ada luka di kepala. Karena ada luka di kepala. Untuk siapa waktu itu yang ada luka di kepala? Ingat nggak? Sekali ingat nggak? Lupa. Kalau yang ahli periksa ada luka di kepala nggak? Ada. Faiz sama Ahmad Sofyan nggak ada luka di kepala ya? Iya Pak. Tidak ada. Berarti nggak ada urgensi untuk ngebongkar atau membuka kepala itu kan? Jadi dibuka kembali karena memang kami biasanya kalau itu kami buka karena ini kami hanya ingin lihat ada lukanya apa di tengkorak. Enggak, maksudnya gini, tadi kan ada satu dari 6 syuhada itu kan ada satu yang dibukakan karena alasannya ada luka di matanya sini kan, dan tembus ke sini kan. Kemarin ahli yang itu mengatakan yang sebelumnya kata ya, barusan saudara Ali juga mengiyakan kan, hanya yang ada bagian lukanya. Kemudian ditunjukkan dengan tadi 2 orang yang saudara Ali periksa tidak ada luka di kepalanya kan, sehingga tidak dibuka kan, hanya perutnya aja kan, ada sini gitu kan. Tapi saya lupa Pak yang dikasih kalau boleh saya lihat Pak yang senang. Tanya saya tinggal gitu aja, ada nggak dibuka di kepalanya? Ada dibuka kepalanya tuh. Karena nggak ada luka. Apa kepalanya dibuka tidak ada tadi? Baik ya, kalau pada saat ini untuk menilai ada luka atau untuk menilai di dalamnya ada di dalam tengkoraknya masih lemah ada apa? Ini kami buka Pak. Dibuka juga. Padahal nggak ada luka kan? Iya, tunggu. Itu dua-duanya untuk Faiz saja. Yang mana daripada ini objek pembicaraan yang terbuka apakah semuanya dibuka kepalanya kan tidak kalau yang dibuka ya? Kalau semuanya enggak, kalau semuanya Yang enggak. bukan di kepala saja. Iya. Silakan yang tidak. Ya, Faiz dibuka tadi di kepalanya. Untuk yang satu Ahmad Sofyan dibuka. Baik, dibuka Pak. Dibuka. Ahmad Sofyan dibuka, Faiz dibuka, meskipun nggak ada luka di kepalanya. Kami untuk melihat nilai di tengkoraknya ada luka yang datang. Tapi dari penglihatan awal ada atau tidak? Tidak ada Pak. Terus alasan itu dibuka apa? Alasan memang SOP-nya seperti itu Pak. Tapi dari 6 itu nggak semua katanya.
Betul, Pak, karena jadi secara SOP kami memang dibuka, tapi kebijaksanaan kami tidak akan membuka semua. Berarti ada ukuran kebijaksanaan, ukuran SOP juga ada gitu. Ada Bapak ya. Lebih didahulukan mana, SOP atau kebijaksanaan? Mohon maaf Pak, memang SOP seperti itu, tapi kami secara pribadi kami yang membatasi pada semuanya. Nggak semuanya. Berarti ada yang dibuka, ada yang tidak gitu kan? Ukurannya apa? Apakah ada kecurigaan luka terjadi di muka atau apa? Cuma untuk memeriksa aja sebenarnya. Memeriksa aja. Tapi kok bagian lain enggak? Tangan itu enggak kenapa? Memang prosedur sebetulnya Pak, prosedur SOP dalam otopsi adalah membuka rongga kepala, rongga dada dan rongga perut. Yang kewajiban untuk membuka tangan beda. Tidak ada untuk membuka itu. Hanya mungkin hanya kalau ada luka atau ada seperti kemarin ada proyektil ya kami buka. Jadi khusus kepala itu khusus harus dibuka gitu. Prosedurnya seperti itu, Pak. SOP-nya seperti itu. Itu kebijakan kami adalah tidak salah. Oh jadi kadang udahlah dibuka lah atau enggak lah itu apa? Gue kembali ke dokter yang periksa. Kecuali ini dalam kondisi jenazah ini Bapak, memang kami buka karena untuk mencari yang memang memastikan oh tidak ada apa-apa itu aja. Mungkin nggak semua tadi kan? Iya. Dari situ kami random udah yang lainnya nggak usah karena memang tidak ada apa-apa. Oh gitu. Jadi ada yang dibuka, ada yang tidak seperti itu ya. Jadi kalau yang Faris sama yang Sofian itu tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada apa-apa. Terima kasih Majelis yang mulia dan jaksa yang terhormat. Saya lanjutkan pertanyaan ahli. Tadi ahli menyampaikan bahwa tidak ada kaitannya gitu ya antara ahli berarti ahli ini patologi forensik ya. Iya betul Pak. Patologi forensik. Tadi ahli tidak menyebutkan tidak ada kaitannya dengan balistik. Ini tolong koreksi saya kalau salah. Saya pernah baca literatur bahwa untuk patologi forensik juga dituntut untuk tahu tentang toksikologi. Ya. Betul. Tolong bilang kebagian umumnya siapa teknisi yang tanggung jawab di sini jangan sampai kan penggarukan ini tolong ya. Bentar ya, mungkin karena gambar teknis kita yang manggil ahlinya ya. Terima dulu ya. Siap Majelis yang mulia, terima kasih. Saya lanjutkan ahli. Jadi seorang yang menguasai patologi forensik juga dituntut untuk mengetahui tentang toksikologi, gitu ya. Toksikologi, kemudian jejak bukti, serologi forensik, teknologi DNA, dan ada juga pemeriksaan senjata api dalam hal lain balistik luka akibat balistik, gitu ya. Nah, artinya itu juga tercakup dalam ilmuwan ahli. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Mohon maaf nih saya bertanya. Apakah ahli ini adalah ahli dalam teori saja atau praktek saja atau semuanya? Yang dimaksud ahli dalam hal ini? Baik Pak. Saya teori saja Pak. Ya Pak, teori prakteknya banyak praktek daripada teori. Banyak praktek daripada teori. Baik, terima kasih. Saudara ahli tadi menyampaikan bahwa
sejak 2004 ya kalau tidak salah berada atau bekerja di Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara ini kalau tidak salah miliknya Polri ya. Betul, Pak. Baik. Ali tahu tidak dengan yang disebut Minnesota Protocol tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Padahal sebenarnya kan negara kita kan negara yang meratifikasi tentang HAM juga kan ya. Artinya mohon izin agak sedikit panjang majelis yang mulia. Ini biar barangkali ahli lupa ya, karena mohon maaf saya sudah berbincang dengan beberapa ahli juga dan mereka membahas tentang Minnesota Protocol. Nah, Minnesota Protocol ini adalah sebuah regulasi ya, yang dikeluarkan oleh PBB yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila ada korban mati kan begitu ya, karena berhadapan dengan aparat negara, dengan instansi negara, maka korban itu tidak boleh diautopsi oleh kepolisian, begitu. Tapi harus diautopsi oleh badan independen. Untuk apa? Untuk menjaga independensi hasil daripada autopsi. Itu isi daripada Minnesota Protocol. Nah, saya tidak tahu apakah memang negara kita itu dipakai acuan atau tidak kan itu. Karena yang faktanya korban yang 6 ini adalah korban penembakan polisi, tetapi diautopsi oleh ahli forensik dari kepolisian. Siap. Memang secara hukum gitu ya, dalam politik hukum kita Siap. majelis saja nggak tahu. Oh, siap. Harus baca memori fakta. Oh, siap. Ya. Siap. Majelis. Siap. Yang relevan yuridis yang dikemukakan pada saksi pertanyaan tersebut, mohon untuk ditanyakan. Oh, siap. Siap. Silakan yang lain bertanya. Siap. Terima kasih. Ali, sudah sering. Jarang. Jarang. Ya. Tapi pernah, selain ini pernah ya. Jarang. Baik, selain ini Ali juga pernah gitu ya. Saudara Ali, dari luka tembak yang saudara Ali temukan pada jasad yang diperiksa, yaitu Faiz dengan Sofyan, itu kira-kira ahli bisa tidak menganalisa jarak tembakannya? Kan itu ada, apakah ini berjarak ditempel, jaraknya sangat dekat, maksudnya tembakan yang ditempel, tembakan jarak sangat dekat, tembakan jarak dekat, atau tembakan jarak jauh? Tidak tahu. Padahal tadi ahli sendiri menyampaikan bahwa balistik juga merupakan cabang ilmuwan dari forensik patologi, begitu. Ya kan gitu ya, ahli ya. Baik. Dari luka-luka yang ditemukan oleh ahli di dalam jasad para korban, apakah luka masuknya peluru dan keluarnya peluru sama tidak? Besarnya, bentuk lubangnya sama tidak? Beda. Mana yang lebih besar? Yang masuk atau yang keluar? Yang masuk. Yang masuk lebih besar daripada keluar? Yang keluar. Yang keluar kan gitu ya. Yang keluar. Jadi yang keluar lebih besar daripada peluru masuk. Bukankah dari bentuk luka tersebut juga kita bisa analisa tentang jarak tembakan? Tapi baiklah, kalau memang ahli tidak tahu tentang itu ya. Mohon maaf. Lagi-lagi saya sampaikan ke ahli, menganalisa tentang posisi korban. Apakah korban berdiri kah, berhadapan dengan penembak, atau korban dudukkah, atau korban lagi terbaring begitu? Tidak bisa. Ya itu wilayah ya. Itu harusnya ya
ditanyakan kepada yang menggambar di TKP kejadiannya. Ya. Baru diketahui posisi dalam keadaan apa ketika roboh dalam keadaan bagaimana. Ujung-ujungnya itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan Palestina. Baik yang mulia, mohon izin yang mulia. Salah satu contoh di sini, poin pertama pada dada sisi kiri, kan gitu ya. Ali menerangkan yang ujung-ujungnya Ali menyampaikan begini, dengan arah masuknya anak peluru tegak lurus, itu menganalisa atau menyimpulkan bahwa peluru tegak lurus karena apa? Berdasarkan gambaran yang ada di tubuhnya. Hanya karena gambaran dari tubuhnya. Betul. Jadi ahli tidak bisa menggambarkan oleh posisi korbannya seperti ini. Betul. Ada tidak peluru yang masuk tidak tegak lurus? Ada, baik Pak. korban perang maupun korban apa? Ada. Ada. Lukanya apakah berbeda? Berbeda, Pak. Dari Mungkin perlu diperhatikan juga keterangan baik yang di ataupun ahli tidak lepas kaitannya dengan dakwaan kan ya. Siap yang mulia. Ini kan dakwaan ini kaitan tentang ujaran tepat yang disampaikan oleh ahli kaitan bahwa karena penganiayaan dilakukan masalah Baik yang mulia. Siap. perkara tembakannya seperti apa, bagaimana kita itu jalannya. Siap. Apa di dalam perkara ini ada unsur penganiayaan atau semata-mata tembakan, terutama kan intinya itu. Siap yang mulia. Kita mulai tarik jauh-jauh lah, ya. Siap yang mulia. Siap. Siap. Mohon izin yang mulia. Pertanyaan saya tidak lepas dari ini yang mulia. Kemudian kenapa saya ingin meyakinkan tentang arah tembakan dan jarak? Karena itu juga akan memperlihatkan dan menggambarkan kepada kita apakah korban ini langsung dieksekusi ditembak, kan gitu, atau memang ada hal-hal yang lain yang pada ceramah Habib disampaikan bahwa korban ini dianiaya. Karena jarak tembakan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa korban ini, mohon izin yang mulia, mohon izin, sepengetahuan saya, kalau bentuk tembakannya, misalkan yang ini ada dari masuk anak peluru dari kanan bawah ke kiri atas, kan gitu. Itu kan tidak mungkin orang ditembak lurus dengan antara korban dengan penembak. Nah, kecuali yang ada di sini ada luka yang tegak lurus. Yang tegak lurus ini bisa jadi orang itu berdiri dan penembaknya pun berdiri, sehingga lukanya bisa tegak lurus. Atau orang itu, korban itu jongkok dan penembaknya pun jongkok. Atau bisa juga korbannya terlentang, penembaknya dari atas. Itu maksud saya yang mulia begitu. Jadi ingin meyakinkan saja bahwa apa yang disampaikan oleh Habib itu dalam hal ini kami sebagai tim kuasa ingin meyakinkan bahwa ini bukan berita bohong kalau ada penganiayaan, kan begitu. Betul. Siap. Siap. Saya lanjutkan. Oh, sebentar. Arif, apakah memang tindakan otopsi itu benar-benar diperlukan? Padahal diketahui bahwa orang itu meninggal karena ditembak. Apa tujuan utamanya dari otopsi kalau memang sudah tahu ada orang meninggal karena ditembak, terus diotopsi? baik, mungkin kita melihat mungkin ada tidak penyebab lain selain luka tembak yang lebih mati. Ada penyebab lain selain luka tembak. Iya. Dari saksi ahli terdahulu disampaikan bahwa luka akibat benturan benda keras setelah meninggal bekas luka akibat benturan tersebut akan terlokalisir. Betul begitu ya? Kemudian ahli tadi menyampaikan juga, saya ulangi ke pertanyaan tadi.
Artinya luka yang terlokalisir itu akan berbeda dengan proses pembengkakan gitu ya, atau lebam. Berbeda ya. Jadi luka karena benturan benda keras dia terlokalisir di salah satu area saja kan gitu ya. Kemudian kalau lebam ada di punggung, dari belakang, bagian terendah dari tubuh mayat. Bagian terendah dari tubuh mayat. Baik. Tadi ahli menyampaikan bahwa bau bangkai itu akan tercium setelah 1 hari, betul? Iya. Setelah 1 hari. Makanya setelah 1 hari itu apakah jam ke-25, jam ke-20 bisa tercium juga? Itu semua sebenarnya penelitian Bapak Ibu, kami tidak bisa memastikan kapan mulai timbul bau. Oh begitu. Ya. Kemudian ada tanda-tanda, mohon izin ya ahli, ada tanda-tanda perubahan di area tubuh, misalkan pengelupasan kulit. Ya. Itu apakah disebabkan karena hal-hal lain yang sebelum orang itu meninggal, atau karena proses pembusukan tadi? Sedangkan ini mohon izin, mayatnya kan belum 2 hari full ya, sehingga kok kulitnya bisa terkelupas. Dan seperti saya sampaikan tadi Pak, bahwa ini semua penelitian, jadi kita, namanya keilmuan pasti terbatas, tidak mungkin pasti. Kami makanya dalam keilmuan kami buat range antara sekian hari sampai sekian hari. Jadi kalau kita memastikan karena emang busuk atau bukan, ya mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Ya. Coba biar saya yakin ya. Biar saya yakin. Coba sama ahli dikasih penjelasan, karena ini kan di korban ini ada yang kulitnya terkelupas gitu ya. Coba dikasih penjelasan ke saya, tetapi berdasar pengalaman saya begini. Waktu saya tugas dirian tahun 96, itu misi kami adalah melakukan pembebasan sandera yang waktu itu namanya peneliti Lawrence yang disandera oleh gerombolan Irian. 2 orang di antara mereka dari 11 itu meninggal dunia karena dibunuh, dibacok ya. Nah, karena situasi medan yang berat, heli pun tidak mau mendarat karena takut, maka mayat itu tersimpan di hutan selama 2 hari 1 malam, tapi tidak tercium bau bangkai sedikit pun dan tidak ada pembengkakan dari mayat. Nah, dibandingkan dengan yang ini kan disimpan di freezer juga nih. Kenapa bisa berbeda kondisinya? Padahal di alam terbuka kan serangga lebih banyak untuk mengurai bakterinya kan gitulah. Kemudian cuaca juga jelas cuaca terbuka gitu ya. Nah, coba saudara ahli terangkan perbedaan yang ada seperti itu. Tidak Pak. Karena saya nggak ngerti Pak maksudnya seperti itu, saya nggak pernah menerima seperti itu. Tidak menerima maksudnya gimana? Jadi maksudnya karena itu situasi yang Bapak ceritakan tadi di Irian, kemudian kita juga tidak periksa, jadi saya nggak bisa menceritakan atau tidak diperbandingkan seperti itu. Ya maksud saya perbandingan kondisi tubuhnya saja. Kalau suruh, maksudnya saya kan tidak meyakinkan ya bahwa kejadiannya begini tidak. Saya hanya menceritakan kondisi mayat yang ada waktu saya tugas seperti itu dengan kondisi para syuhada ini. Ini kan baru 24 jam lebih sedikit lah gitu ya. Belum 2 kali 24 jam. Kan itu. Kok ini sudah dibilang ada pembusukan karena ada kulit yang mengelupas kan begitu ahli. Ya. Nah sementara yang itu yang 2 hari 1 malam tidak ada pembusukan, apalagi kulit mengelupas, apalagi bau bangkai. Karena itu diadakan kami yang ngomongin, takut diambil lagi sama gerombolan. Nah gimana nih? Kan pasti dalam ilmu forensiknya, dalam keahlian ahli, ini kan menjadi bidangnya lah gitu ya. Gitu. Saya kan situasi dan kondisinya saya juga tidak tahu. Sehingga saya tidak, kalau disuruh membandingkan itu saya tidak, mohon maaf saya tidak sanggup. Karena saksi tidak memeriksa objek yang dikatakan oleh
Betul. Sampai yang tidak bisa meriksa. Baik, yang mulia, terima kasih ya. Kemudian tadi ada peluru yang di lengan tidak tembus. Nah, tidak tembusnya karena peluru itu masuk ke tulang atau bagaimana? Menurut ahli yang ahli tahu pada saat memeriksa jasad. Yang jelas dia tidak, yang saya periksa dari jenazahnya, Ya. jenazah almarhum ini dia tidak kena tulang dan masuk ke jaringan otot. Tapi tidak tembus. Ya, tidak tembusnya. Itu saya juga nggak tahu Pak. Coba jaraknya, kecepatannya peluru, jenis senjatanya apa saya nggak tahu. Baik. Tapi berdasarkan informasi dari teman kita yang dulu menjemput jenazah itu tulangnya ada yang patah. Ini di hasil putusan juga ada yang patah tulangnya. Itu karena nggak tembus tulang itu, nggak masuk ke tulang. Masuk ke otot Pak. Masuk otot. Nah, mungkin pelurunya menyerempet atau mungkin bagaimana saya tidak jelas, tidak tahu juga. Tapi nggak keluar. Iya. Saya terus terang saja nih bingung banget lagi. Peluru masuk tangan, kena otot tapi tidak keluar, kan begitu. Nah, saya tanya kali, yang ditemukan oleh ahli itu, apakah butir peluru atau peluru karena rekloset? Tahu ahli rekloset tahu? Tahu. Rekloset. Ya. Nah, jadi peluru cetek nabrak benda lain masuk ke tubuh. Ya. Nah, apakah karena itu kira-kira? Itu saya tidak dapat, kan saya nggak lihat peristiwanya, Pak. Saya nggak dapat menjelaskan itu. Enggak, kan dia dari proyektil yang ahli temukan kan bisa tahu gitu loh. Ahli bisa menganalisa ya mengenai luka di mana ada proyektilnya ditanyakan oleh Pak. Beda ahli. Peluru yang masuk langsung ke otot bentuknya ya dengan peluru hasil rekloset itu beda. Pertanyaannya Pak. Ya, itu yang ditemukan itu apakah butir peluru utuh, anak proyektil utuh atau karena rekloset? Kan bisa dilihat itu. Kalau saya dari jenazahnya Bapak, saya tidak melihat saya tidak bisa meyakinkan itu rekonset atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas karena ilmu balistik yang kita pelajari di kedokteran forensik tidak seperti balistik beneran. Jadi saya tidak berani atau tidak bisa menilai itu rekonset atau mungkin apa saya. Bukan. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya bentuk pelurunya. Apakah proyektil utuh Ya. atau Bentuk pelurunya agak nggak karena dari bahannya waktu itu logam warna abu-abu. Kalau logam dari logam apa saya nggak tahu. Jadi nggak utuh lah, nggak rapi begitu Pak bentuknya Pak. nggak bulat begitu Iya. ya? Baik. Untuk sementara itu aja dulu. Kemudian terima kasih. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi disampaikan oleh rekan saya itu tentang Minnesota Protocol. Sebenarnya Anda sudah ada di dalam kode etik kedokteran itu, ya. Minnesota Protocol itu ada di kode etik kedokteran di pasal 3. Tolong diingat itu, ini tidak main-main. Berkaitan dengan pernyataan saudara, sepertinya ada ketika Anda bersumpah tidak Anda boleh rahasia yang dikeluarkan. Karena sesungguhnya Anda ketika memeriksa mayat itu sebenarnya tahu semua. Ya, itu juga menyangkut sumpah Anda di pasal 4 tentang sumpah kedokteran. Ya. Kedua atau ketiga, saya ingin mengetahui coba perbedaan lebam mayat dengan memar. Baik Bapak. Ya. Kalau memar yang terjadi adalah pecahnya pembuluh darah ketika ada kekerasan di badan. Dan memar itu terjadi pada saat korban masih hidup. Sedangkan lebam mayat adalah pengumpulan sel darah merah ke bagian terendah dari tubuh akibat proses gravitasi. Sekarang mayat tersebut ini sudah
sudah jadi mayat, makanya saya tanyakan lebam mayat dengan memar, karena ketika dia sudah meninggal, warna memarnya itu ada terlihat merah. Kalau memar itu awalnya pasti merah. Kalau lihat dari sudut kedokteran seperti itu, karena kita juga belajar tanatologi, Pak. Bukan hanya Bapak, kita juga belajar. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya saya ingin mempertanyakan perbedaan lebam mayat dengan memar, karena kejadian di klien di 6 syuhada itu terlihat sekali perbedaan memar dan lebam mayat. Kita boleh saksikan dan lihat buktinya, yang mulia. Tolong menghadiri. Bacakan. Yang mana yang dimaksud kuasa hukum? Ini kan kalau diri-diri dulu, Pak. Ini Sekarang saya tanya dulu, mohon maaf, apakah itu oke mayat yang saudara periksa? Yang ahli periksa? iya Pak. Pertanyaannya bagaimana Pak? Tadi tanya Maksud saya perbedaan daripada lebam mayat dengan memar. Bedanya karena kalau lihat dari ini kan Pak, ini aktivitas ini memar. Ini proses pembusukan. Kalau lihat proses pembusukan, ini kan bekas peluru, Pak. Artinya kalau bekas peluru adalah bentuk ini. Kalau yang bentuknya hitam, yang saya pelajari Bapak, kalau bentuknya hitam di sekitar tubuh hasil tembakan, itu karena bisa saja begini Pak. Enggak, bukan. Maksudnya ini kan kita berdasarkan buku. Pendapat begitu, biar nanti dilakukan. Sekarang sudah ahli bagaimana? Enggak, maksud saya pertanyaannya lebam mayat dengan Tanya apa tadi? Jawab. Ini proses pembusukan Bapak, bukan ini lebam mayat sudah bukan. Ya maksudnya perlu ini yang terjadi trauma di sini. Jadi kejadian berhasil tidak oleh ini kan merah. ini pembusukan Bapak. Kalau pembusukan hijau. Tadi Bapak sudah jelaskan kalau pembusukan itu warnanya hijau. Bukan. Beliau ini menyampaikan Begini, menurut ahli apa itu? Apakah itu penganiayaan atau pembusukan? Nanti ahli simpulkan dan membandingkan dari ilmu apa tadi yang dibilang oleh kuasa hukum Pak. Oke, yang mulia. Makasih. Tadi ahli menyampaikan bahwa kalau yang pembusukan itu warnanya hijau. Ini yang semua orang dengar loh. Kami pengacara bukan menyimpulkan, tapi berdasarkan statementnya beliau, gitu loh. Itu aja. Terus ketiga, silakan jawab. Oke, warna hijaunya bisa macam-macam. Kalau yang digambarkan oleh Bapak tadi, yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu adalah luka yang kami jahit akibat tadi senjata api tadi Bapak. Sehingga itu mungkin terjadi, itu di situ terjadi trauma juga, maksudnya anak peluru ke dalam tubuh itu membuat trauma juga Pak di tubuh. Sehingga pada saat dia mulai membusuk, memang terjadi pembusukan yang berbeda warnanya karena sebelumnya ada trauma di situ Bapak. Enggak, tadi kan saya beritahu juga ada di sekitar selain tempat tembakan itu kan ada yang warnanya biru Pak, yang sebelahnya merah. Kan ciri-ciri daripada yang saya baca nih Pak, kalau memar itu pasti warnanya merah. Kalau lebam mayat itu biru, itu yang saya baca. Gitu. Apa salah saya membaca gitu ya? Memar bukan memar ini proses pertama memang merah Bapak. Kemudian makin lama makin berubah menjadi biru. Kenapa itu warnanya merah? Karena pada saat pertama kali terjadi trauma adalah pada saat korban masih hidup. Sehingga proses berubah warna menjadi kuning, biru, merah itu tidak terjadi sama trauma di situ. Ahli, saya tanya, ya, apakah ada perbedaan pembusukan mayat antara luka tembak dengan yang luka tembak?
Ada perbedaan jelas Pak, karena sebelum terjadi luka tembak pasti sebelum anak peluru masuk ke dalam tubuh itu sudah terjadi trauma sebetulnya Pak. Sehingga pada saat dia membusuk pun trauma ini kan bertahan. Trauma itu termasuk kalau belum membusuk trauma ini berbentuk seperti pendarahan, seperti luka lecet segala macam merah-merah. Itu yang tadi diperlihatkan gambarnya. Iya betul, makanya. Tapi ketika sudah meninggal tidak ada proses lagi perubahan warna menjadi segala macam. Kemudian setelah membusuk ya jelas karena tadinya awalnya trauma menjadi lebih gelap daripada jaringan sekitarnya. Lagi yang melihat tentang pembusukan, saya ambil contoh ketika terjadi penembakan terhadap Sriono yang sudah dimakamkan selama 18 hari. Kalau tadi Anda menyampaikan itu ada pembusukan sekitar 24 jam sampai 48 jam. Tapi kenyataan ketika makam Sriono digali dan dilakukan otopsi oleh kedokteran Muhammadiyah itu ada 18 hari itu tetap tidak berbau busuk dan warnanya utuh dan darahnya masih segar. Artinya ini statement Anda yang salah atau kedokteran Muhammadiyah yang salah, karena ini ada kedokteran dari kepolisian Polda Jawa Tengah juga yang menyaksikan. Terima kasih. Silakan jawab. Kalau Sriono saya nggak lihat Pak makamnya. Saya tahu, tapi ini berdasarkan hasil otopsi HAM juga dan Polda Jawa Tengah. Gitu. Ahli bisa menjelaskan nggak penyebabnya itu 18 hari? Kenapa? Gitu. Tadi Anda menyampaikan pembusukan itu 24 sampai 48 jam. Nah sekarang terbukti daripada mayat Sriono yang sudah 18 hari dikubur dan direndam oleh air tetap aja utuh, tidak apa-apa, dan darahnya pun masih segar, bahkan tidak berbau busuk sama sekali. Itu menurut ahli bagaimana? Kalau mungkin Bapak lihat darahnya warna merah itu sebetulnya cairan pembusukan Bapak. Memang warnanya merah, cairan pembusukan. Darahnya segar Pak, bukan merah. Pengalaman saya seperti itu bahwa kalau darahnya merah itu pembusukan, warna pembusukan, pencairan karena pembusukan. Tapi kalau menurut Bapak segar ya, saya bukan menurut saya Pak, ahli forensik dari Polda Jawa Tengah juga. Saya cuma baca. Saudara pernah tahu objek yang memang demikian? tidak pernah Bapak. Saya keluarnya di Bogor. Allah itu maha kuasa. Karena kehendaknya seorang baik. Kita tetap merupakan bau wangi harum. Tidak sedikit kita melihat itu ya. Banyak ya. Allah maha kuasa. Tentu memang ada kejadian seperti itu. Terus kejadian seperti itu tidak usah pertanyakan berarti. saya ingin mencoba menggali karena beliau berbicara tentang pembusukan itu. Terus saya bertanya tadi oh iya nanti ya nanti. Iya siap yang mulia siap. Jadi kita pure persidangan ini ya. Siap yang mulia. Nah, lalu ketika Anda memeriksa membedah mayat, tadi kan Anda bilang ada yang ditembak kena jantungnya. Jadi ketika Anda pemeriksaan jantung itu dengan melakukan seperti apa? Untuk mengetahui bahwa matinya orang tersebut dikarenakan tertembak kena jantung. Baik, setelah saya buka, saya periksa, saya lihat jantungnya Bapak. Kemudian ada lubang di jantungnya tersebut. Jadi kalau memang seperti kita ketahui sistem penunjang kehidupan ada 3, ada saraf, mulai otak, paru-paru dan jantung. Nah ketika jantung itu terkena ya sudah saya yakin bahwa saya tidak perlu membongkar lain lagi melihat tadi merusak, saya tidak mau merusak jenazah lebih jelek lagi. Saya cuma lihat begitu sudah bolong, itu menjadi sebuah kematian. Kalau Anda tadi bilang tidak ingin merusak daripada mayat tersebut, kenapa yang tidak ada luka dan lain-lain dibuka juga sesuai dengan pertanyaan teman saya tadi? Ya, memang SOP-nya seharusnya dibuka, tapi saya sampaikan SOP-nya harus dibuka karena beberapa jenazah kami tidak buka karena memang kami tidak mau merusak lebih banyak.
Anda tahu nggak, SOP yang ada tuh harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1881 pasal 2, harus seizin keluarga. Tidak ada itu main otopsi sembarangan. Kalau saya balik, Tolong baca 18. apakah ahli yang diberitahu itu Atas perintah hukum Bapak. izin kepada keluarga? Saya kan mau otopsi, maka apakah ahli yang dituntut untuk melapor terlebih dahulu kepada polisi? Siapa yang melaporkan? Kami tidak kami jadi setiap otopsi polisi selalu datang dengan surat permintaan otopsi Bapak atau pemeriksaan luar. Jadi saudara tidak mengikuti apa? Masa aturan yang dibuat tahun 81 sebagai merupakan bagian daripada turunan KUHP, KUHAP. Masa dia tidak paham tentang forensik ini, harus ada izin dari pasal 2 dijelaskan sangat detail sekali bahwa harus ada izin keluarga. Tapi ini tidak pernah dilakukan. Saudara tahu apakah itu ada izin? Perlu saya bacakan yang mulia. Menurut aturan yang kuasa hukum kebukaan yang meminta izin untuk berforensik. Itu tindakan otopsi itu harus dilakukan berdasarkan izin yang mulia, karena ini bagian daripada turunan KUHP. PP-nya PP 18 nomor tahun 1981 pasal 2. Bapak-bapak silakan lihat. Atau perlu saya bacakan yang mulia? Bedah mayat klinis. Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. A. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti. B. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga, tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 kali 24 jam tidak ada keluarga terdekat yang meninggal dunia datang ke rumah sakit. Ini keluarga Kondisi dan keadaan yang bagaimana itu? Apakah itu berlaku untuk pasien atau dalam hal khusus begini? ini berkaitan dengan semuanya yang mulia. PP 18 1981 yang mulia. Itu tentang membahas bedah mayat dan transplantasi donor. 18 1981. Baik, lanjut. Oke, yang mulia. Mohon izin yang mulia, satu lagi. Itu sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Tunggu, satu lagi. Saya penasaran. Ali, kalau saya boleh bilang begini, seorang ahli boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Sepakat nggak? Sepakat. Terima kasih. Dan tadi ahli menyampaikan bahwa jarak lubang peluru yang ada di dada korban itu jaraknya berdekatan. Ya. Nah, kira-kira menurut ahli, ini lagi-lagi nih, mohon maaf saya tanya. Kira-kira menurut ahli itu tembakan jarak dekat atau jarak jauh? Ingat yang anekdot tadi, tidak boleh salah, tidak boleh bohong. Pak, yang jenazah yang saya periksa kemarin itu maksudnya berdekatan, ada satu sisi kiri, ini nggak jauh beda dekatnya Pak. Ya artinya itu kira-kira jarak tembaknya jauh apa dekat kalau berdekatan begitu? Saya nggak bisa tahu Pak. Terima kasih. Saudara ahli, tolong jelaskan apakah sama tidak antara autopsi dengan bedah mayat klinis? Berdasarkan keilmuan yang saya pelajari, bedah mayat klinis itu berbeda dengan otopsi. Bedah mayat klinis itu atas permintaan keluarga karena
berhubungan dengan penyakit. Sedangkan otopsi biasanya akibat yang meninggal diakibatkan karena tindak pidana. Itu aja Bapak. Ya. Oke. Tadi saudara menyampaikan bahwa menurut SOP saudara bertindak untuk melakukan otopsi. Yang satu dibedah atau dibuka kepalanya, yang satu tidak. Nah, sebenarnya saya ingin mengetahui SOP yang menentukan satu boleh dibedah kepalanya, yang satu tidak, itu apa sebenarnya menurut SOP? SOP harusnya semuanya harus dibuka Pak. Semuanya harus dibuka. Kenapa? Jadi kalau begitu Anda menyalahi SOP karena tidak semua dibuka. Iya Bapak. Betul, jadi Betul. Anda menyalahi SOP Iya. yang sebagian tidak dibuka. Iya. Nah, maksudnya saudara menyalahi SOP yang bagaimana? Karena saya tidak membuka kepala Pak. Alasannya apa? Maksudnya kan ada alasan klinis atau alasan apa gitu? Saya hanya dengan alasan kemanusiaan saja Pak. Alasan kemanusiaan. Jadi Anda juga ketika membuka itu tidak dengan alasan kemanusiaan atau bagaimana? Jadi nggak jelas juga. Betul. Karena perintah memang saya tidak mengikuti SOP semua Bapak. Karena salah satu yang jadi dasarnya adalah kemanusiaan. Kemudian untuk mencari sebab mati karena di kepala memang tidak ada apa-apa, saya tidak buka. Ya, Jadi kalau di dalam kasus ini di jenazahnya ada luka di dada, ya mau mau saya buka. tapi kan yang menurut saudara dan juga menurut saksi ahli yang sebelumnya juga, hampir semuanya itu luka utamanya itu di dada dan itu menembus jantung dan itu mematikan, ya kan? Kenapa yang satu dibedah, yang satu tidak kepalanya? Kan semuanya juga di jantung. Apa alasan dibedah kepalanya itu aja? Ya, karena memang kami meyakinkan kami Pak bahwa memang tidak ada luka di tengkoraknya. Kenapa pembedahan itu dilakukan oleh ahli untuk menentukan sebab kematian? Betul. Kenapa kepalanya dibedah, yang satu, yang lainnya enggak? Ya. Di situ kami untuk memastikan atau meyakinkan kami yang memeriksa supaya yakin bahwa tidak semua jenazah harus kami buka kepalanya, teman kepalanya. Kami sebagian kami buka hanya untuk melihat, oh ya ini memang tidak ada luka. Jadi sehingga kalau ada harus dibuktikan lebih lanjut, kami yakinkan bahwa memang tidak semuanya harus ada kepala. Jadi seperti ada pertanyaan Bapak, kepalanya ada tekanan lain selain itu ya? Enggak, kami yakin bilang enggak karena memang Tidak ada luka. tidak ada luka. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan para pengawal Habib Rizik Syihab itu meninggal? Apakah dia ada keracunan atau yang lain? Tidak ada Bapak. Tidak ada ya. Oke. Di sekitar luka, apakah lukanya itu mengandung jelaga atau mengandung serpihan-serpihan dari peluru atau yang lainnya? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Apakah di sekitar luka tembakan itu dia menghitam atau bagaimana? Tidak ada Bapak. Maksudnya menghitam atau tidak? Tidak. Tidak menghitam. Jadi Anda katakan normal gitu. Oh normal. Atau gimana maksudnya sesuai dengan Anda ketahui bagaimana? Tidak ada Bentuk sudut atau bagaimana? Tidak. Ya. Baik, sementara itu dulu, Bang, yang lain. Saya satu lagi yang mulia. Udah. Cuma saya satu lagi. Kemarin pada saat ahli berdua, Dr. Asri dan Dr. Farah datang, itu mereka ada pembanding foto. Nah, foto ini menurut keterangan ahli kemarin itu akan dibuka. Ya, bisakah nanti sekalian dengan kami dari pihak ahli juga yang mulia? Saya pikir itu cukup. Oh, mau lihat foto? Kita lihat foto dulu yang mulia sesuai dengan pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Tolong diambil ahli. Bahwa ini dibandingkan fotonya. Banyak kalau foto. Ini ya kuasa hukum kata juga sini. Jangan diam aja. Karena ini kan dibongkar. Jadi tanpa ragu pun harus ke depan ya. Karena sekarang punya posisi yang sama. Ini Pak Omar.
periksa luar ya. Cukup? Oke, silakan. Sama fotonya dengan barang bukti yang ada di Pak Jaksa? Oke. Dilanjut pertanyaannya. Yang mulia, maaf, kaitan dengan foto itu tadi, apakah foto itu hanya memperlihatkan luka-luka yang 6 syuhada ini, yang 2 syuhada yang ahli periksa? Itu yang bisa yang ada luka-lukanya. Jadi tadi luka pertama Di dada, ya. di punggung, di tangan, sama di paha. Yang luka lain nggak ada. Nggak ada Pak, makanya kami tidak ambil. Bisa dipastikan itu karena saya. Oke. Terima kasih yang mulia, cukup. Satu lagi yang dulu, tanya, silakan. Sekarang giliran Arif yang bertanya. Baik, pada saudara saksi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sebelum saya bertanya, saya ingin ingatkan dari kemarin dan tadi, lewat sidang kemarin dan tadi, saya perhatikan Anda banyak lupanya, mungkin bisa jadi. Jadi saya minta tolong, sebelum saya bertanya, Anda tenangkan pikiran Anda, sehingga tidak ada bahasa-bahasa lupa mungkin atau bisa terjadi. Ini masalah nyawa. Saya tekankan itu kepada Anda. Jadi jangan dikit-dikit lupa. Kalau saya hitung tadi ada 8 kali Anda berkata lupa. Anda yang memeriksa, ini masalah nyawa. Jangan ada kata lupa, mungkin, dan bisa jadi. Ini masalah nyawa. Yang meninggal ini adalah seseorang yang memiliki ayah, anak dari ayah, anak dari ibu. Yang dimana kehilangan orang tua yang kehilangan anaknya, istri yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim. Jadi jangan Anda main-main dengan masalah nyawa. Pertanyaan pertama, tolong Anda buka surat visum Anda. Sama tidak? Nomornya saya mau lihat. Sebutkan. Visum atas nama Faiz. Visum et repertum. Atas nama Faiz R072 SKH garis miring 2012 Romawi 2020 IKF. 2020 garis miring IKF. IKF apa KF? IKF. Iya, garis miring KF. Ini garis miring IKF. Visum et repertum nomor R garis miring 072 garis miring SK titik H garis miring 12 garis miring 12 garis miring 2020 ya garis miring IKF. IKF atau KF aja? IKF singkatan dari kami instalasi kedokteran forensik. Berarti ini I-nya ketinggalan di sini ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal Jakarta 11 Desember 2020. Atas nama? Atas nama Faiz Ahmad Syukur. Sama berarti. Coba Anda bacakan visum et repertum atas nama Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan dengan nomor R garis miring 071 garis miring SK titik H garis miring 12 garis miring 2020 garis miring IKF. Tanggal Jakarta 11 Desember 2020. Atas nama Ahmad Sofyan. Baik, terima kasih. Pertama, Faiz. Anda mengatakan peluru daripada Faiz, ya, peluru yang mengenai lengan Faiz, itu mengenai otot bukan tulang. Iya. Betul. Betul. Dan Anda mengatakan tidak ada menemukan luka lain. Iya. Betul. Tapi dalam visum Anda di sini dikatakan bahwa sesuai dengan visum et repertum nomor seperti tadi atas nama Ahmad Syukur yang ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa pada instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara, Keramat Jati, hasil pemeriksaan disimpulkan pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia 22 tahun
golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan 2 buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, 1 luka tembak masuk pada lengan bawah sisi depan, dan 1 buah luka tembak masuk pada paha kanan sisi luar. 2 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan. Nah, terus patah iga-iga kiri belakang. Kenapa Anda tidak mengatakan tadi? Lengan Pak Ali, kan di lengan bukan di iga. Patah, iya Anda mengatakan tidak ada luka lain. Sedangkan di situ patah iga belakang. Apakah patahnya iga tersebut Akibat senjata api, Pak. Nah iya, harusnya Anda katakan. Anda bilang tidak ada luka lain. Apakah itu harus dimuat oleh ahli di dalam keterangan visum petum tentang patahnya iga itu? Saya muat Pak di sini. Dimuat. Saya muat di sini. Dimuat, cuman tadi tidak dibilang yang mulia. Ketika yang mulia bertanya, jaksa bertanya apakah ada luka lain, nggak bilang. Tidak bilang. Waktu itu ditanya. Kenapa ketika tadi semua bertanya ada luka lain, Anda mengatakan tidak ada? Kenapa iga-iga patah itu tidak Anda sebutkan? Karena masih ditanya. Karena makan benar? Karena masih ditanya. Ditanya, adakah luka lain? Adakah apa lain? Ditanya tadi, cuma Anda tidak menjawab. Enggak usah ini. Jadi memang begitu kayaknya. Biasa aja, biasa. Memang saya bilang sama kami dong. Iya Pak. Biasa dong. Dokter jangan ambil hati. Saya mau ngomongnya begini. Terangkan saja kenapa Anda tidak mengatakan kalau iga daripada syuhada yang bernama Faiz itu patah. Tolong jawab. Baik Pak Ali. Orientasi saya berdasarkan dari pemeriksaan pertanyaan dari jaksa, kan dilakukan pemeriksaan luar. Jadi di luar memang kita tidak bisa periksa kalau organnya patah, kecuali kita otopsi dulu. Setelah diotopsi memang saya sampaikan, tapi secara dari luar ini tidak kelihatan organnya patah karena di dalam. Di sini ya, tadi kan pertanyaannya apa? Di situ tidak disebut luar dalamnya pertanyaan. Baik dari jaksa, hakim atau di pengacara tidak ditanya luar dalamnya. Pertanyaannya apakah ada luka lain? Anda bilang tidak ada. Sesuai nggak pernyataan Anda yang sekarang yang bilang tidak ada dengan pernyataan Anda yang sesuai visum fakta yang Anda lakukan di lapangan ketika itu Anda bedah? Berarti kan nggak sesuai kan? Kalau memang begitu, Itu ada. Benar. Enggak, berarti nggak sesuai. Fakta ada. Iya, berarti nggak sesuai dengan yang Anda tadi katakan. Jawab. Tidak menyebutkannya. ya. Iya, tidak menyebutkannya. Bahasa halusnya tidak menyebutkan. Ya. Bahasa kasar saya nggak sesuai. Lanjut lagi. Ahmad Faiz peluru masuk dari mana? Depan atau belakang? Ahmad Faiz masuk dari depan, Pak. Masuk dari depan. Ya. Pada umumnya kalau peluru masuk dari depan yang patah tulang iga mana? Andaikan mana tulang iga? Tergantung dari letak senjatanya, luka masuknya Bapak. Iya, kalau di situ luka masuknya mana? Luka masuknya Luka masuknya depan. depan apa ini dulu? Ya kan? Ya. Kalau luka masuk depan, Anda coba lihat ke saya. Kalau luka masuk depan, pada umumnya yang patah tulang iga mana? Antara 32, 3, 4, 5. Iga depan apa iga belakang yang patah? Iga depan. Iga depan. Di sini ada bilang yang patah iga belakang. Kiri belakang, lihat. Kiri belakang yang patah. Tulang dada utuh Anda bilang. Ayo, sesuai nggak? Oh, tulang dada di sini Pak Habib, tiga di sini. Iya, ini iga belakang nih patah, iga kiri belakang. Ada belakangnya, Anda lihat dong. Patah iga kiri belakang. Tadi Anda bilang kalau ditembak depan, iga depan. Sekarang Anda lihat situ. Atau mau disamakan? Mau saya bawa ini? Visumnya, biar sama.
sangat subur. Iga kiri patah, iga kiri belakang. Iya, patah iga kiri belakang. Terus ada bilang dari depan. Loh, Anda bilang tadi dari depan nggak tembaknya, sekarang dari punggung. Iya, kalau lu nggak tembak dari depan, yang paling ke mana? Anda jawab tiga depan. Kalau dia, Anda kan bilang tembakan dari depan. Kenapa di sini? Kok tiga belakang yang patah? Kok bukan tiga depan? Itu pertanyaannya. Ini tiga kali. Ya, di antara di atas ada tulangnya. Aku nggak ada. Jadi yang pada itu yang belakang, akhirnya yang menggunakan yang depan. Lupa lagi. Banyak yang otopsi mungkin ya. Bukan Pak, saya Pak. Berarti kan tidak sesuai. Tadi saya kadang bilang, kalau ditembak dari depan, kalau ditembak dari depan yang patah juga mana? Depan, katanya kan semua dari ikan. Dan ternyata di sini ikan belakang. Itu masalah nyawa, jangan main-main kamu. Orang hidup jadi dokter saksi ahli kok. Lupa dulu. Ada aja catat keterangan ahli. Sudah buat sekarang saya tidak tahu. Kalau tidak ada disebut oleh karena memang ahli tidak menyebutkannya pada saat pertanyaan terdahulu kami. Silakan yang lain. Nggak sesuai enggak? Iya, berarti dia salah. Dia salah. Anda akui nggak itu? Anda salah. Diakui dia salah. Itu tidak palsu, tapi Anda salah kan? Bukan. Kita hanya minta ketegasannya Anda sebagai saksi ahli. Kalau Anda kan saya salah, saya akui ya saya salah. Karena manusia nggak lepas dari salah. Ya, dilanjut silakan. Berarti Anda salah. Nah, terus penyebab patahnya itu karena apa? Tembakan kan? Iya, Pak. Nah, sudah ya. Cuma salahnya Anda, tadi ketika saya tanya, kalau ditembak dari depan, tulang rusuk iga mana yang patah? Anda jawab depan. Sedangkan di visum Anda, kesimpulannya Anda bilang tulang iga belakang, berarti kan salah. Nah, iya kalau salah bilang salah, jangan mau salah jadi pura-pura benar. Jangan mau. Apa mungkin bisa jadi iga itu patah bukan karena tembakan? Karena tembakan, Pak. Anda bisa pastikan itu. Tapi kok depannya nggak ada yang patah? Bisa saja seperti itu kalau dia begini Pak, mohon maaf, ini kan teorinya begini. Teori. Anda tadi mengatakan Anda lebih mengemukakan praktek daripada teori. Iya, tapi teori kan saya tahu sedikit. Baik, coba. Gimana? Ya mungkin lah Pak, jadi karena mungkin ya. Iya, ini mungkin Pak, mungkin. Jadi saya tidak lihat peristiwanya. Mungkin pelurunya masuk di sela-sela iga namanya. Kita lihat. Iya, tengah-tengahnya masih bisa masuk. Nah, tembus ke belakang. Yang depan nggak kena, ya belakang Karena kena. seperti itu Pak. Apakah ahli bisa membedakan luka karena tembakan, patahnya itu tidak luka akibat benturan karena penganiayaan? Jelas berbeda Pak. Patahnya ada berapa? Ya, Tulang iga yang patahnya ada berapa? saya lupa Pak. Kan lupa lagi.
Kalau iga kan berarti lebih dari satu. Betul juga pertanyaan Pak, tapi ya ini patahnya iga Pak, kita transisi pulang. Di sini iga. Oke lah, kita ambil punya Anda. Kalau memang benar iga yang mana? Nah itu kebetulan kami tidak lihat Pak. Hah? Yang jelas kami tidak hitung iga yang mana, yang jelas ada iga patah di sana. Iga patah. Iya. Terus tadi di sini Anda bilang belakang yang salah tadi. Nah itu mungkin tadi sepertinya. Jangan mungkin yang begitu lagi, mungkinnya Anda udah dua kali tadi. Ya, karena teorinya bisa saja Pak lewat selasa iga nama. Baik. Berarti kalau ditembak dari depan, maka pada umumnya yang patah tulang iga depan. Pada umumnya, tapi bisa jadi kan? Anda bilang tadi mungkin masuk lewat sela-sela, mungkin. Berarti itu berapa persen dari 100%? 0,1 kah atau 0,2 atau 1? Oh yang bisa, nggak ada kata nggak bisa bagaimana Anda? Ayo coba dari 100% kita ngomong pada umumnya. Ya bisa 50, bisa hampir semua. Hampir semua bagaimana? Masa iya hebat banget polisi nembak bisa tembus antara dua tulang iga begitu? Ya makanya saya nanya berapa persen pada umumnya sesuai keahlian Anda. Pada umumnya kalau ditembak di depan, yang patah iga depan. Nah, ini kan berarti kan kebalikannya. Ini kan hal yang tidak wajar. Kalau ditembak di depan, iga belakang yang patah itu kan hal yang nggak wajar. Nah, hal yang nggak wajar itu yang terjadi itu berapa persen? 10%. Baik, udah jauh begitu aja 10%. Berarti 90%-nya kalau tembak dari depan, iga depan yang patah. Nah, begitu. Jauh. Makin ke bawah makin panjang Pak. Makin ke bawah makin renggang jalannya. makin rapat, Makin renggang. Mungkin saya nggak pernah hitung Pak Rudi, kayak Pak Akif. Yang penting sekitar antara 4 mm sampai 5 mm sudah bisa. Setiap orang beda-beda. Tergantung postur tubuhnya, visinya, dan sebagainya. Ya. Lanjut, silakan tanya lagi. Pemeriksaan bagian dalam masih aman baik. Coba pegang datanya. Kelima kiri belakang, ya, coba saja asik. 1. Jaringan lamak bawah kulit berwarna kuning pucat. Coba. Anda aja baca biar lebih pasti. Kalau saya ngomongin terlalu cepat. Oke, jaringan lemak bawah kulit berwarna coklat kekuningan pucat, daerah dada setebal 10 mm, Ya. otot-otot berwarna merah coklat kemerahan, tebal, sekat rongga dada kanan setinggi selai iga 4, selai iga kiri setinggi selai iga 4. Jadi diafragma itu. Bawahnya terus tulang dada utuh. Tulang dada utuh 3 ke 5 kiri belakang dan 3 ke 6 kiri belakang. Oh, stop. Tampak patah. Patah berkeping. Berarti tulang iga ke 5 kiri belakang dan tulang iga ke 6 kiri belakang Ya. tampak patah berkeping. Berarti 2 tulang iga kan? Ya. Tulang iga yang patah. Betul. Nah, makanya kan saya bilang iga. Tadi Anda bilang iga aja. Hah? Nah, ini apakah 2 tulang iga yang patah ini disebabkan peluru? Iya, Pak. Iya. Iya. Berarti bukan iga kan? Iga kan? 2 iga kan? Iya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Iya, Pak. Iya kan? Anda makanya yang konsekuen. Jangan iga Anda bilang enggak. Saya hanya bilang iga. Ini di sini jelas iga kok.
Tulang. Nah, urutannya bagaimana itu saya mau tahu. Urutan 3 ke 5 ke 6 ke 1 2 itu bagaimana urutannya? Apakah dari atas ke bawah, bawah ke atas? Atas ke bawah Pak. 1 2 3 sampai 12. 4 5. Coba minta tolong 3 ke 5 tadi sebelah mana? 3 ke 5 di sini Pak. Saya Enggak perkiraan aja. Perkiraan di sini Pak. 3 ke 5 di sini. Berarti 3 Di belakang sini Pak. di sini. Iya. Di sini. Iya. 3 ke 6 Di bawahnya. di bawahnya. Iya. Ditembaknya di mana? Kiri. Berarti itu peluru begini. Jawab. Peluru itu bukan begitu. Jadi begini Pak, masuk ke sini selesai kena jantung atau seperti Pak. Iya, berarti kan pelurunya begini. Kalau pelurunya begini berarti bukan ditembak dari depan dong. Ditembaknya dari atas begini. Itu saya tidak tahu Pak. Nah, bukan, kita ngomong fakta saja. Iya. Anda bilang tulang iga sebelah sini, 6. Iya. Peluru masuk dari sini. Berarti kan lubangnya begini. Ayo, jaksa menanggapi, silakan menanggapi. Benar kan? Berarti ditembaknya begini. Kalau mau bilang mungkin berarti ditembaknya begini. Makanya peluru tembus begini. Saya juga suka nembak. Apakah tahu posisi peluru itu masuknya dari mana, keluar dari mana? Tahu ya? Enggak tahu Pak. Enggak. Iya, ya. Dari gambar dan luka depan tidak Pak, dari depan di sana. Pak, apakah tidak belakang akibat luncuran peluru yang di belakang 3 itu dari depan atau bagaimana? Dari depan, kalau peristiwanya bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak tahu Pak. Mungkin sebetulnya sebenarnya dari depan. Iya. Tembakan yang kanan, tembakan yang kiri. Ada luka yang kanan dan kiri di dalam dada itu ya. Iya. Nah yang patah itu, ya. Iya. Ya. Garis lurus akibat peluru tembakan yang kiri atau yang kanan yang patah itu. Yang sejajar tentunya. Apakah sejajar tidak? Ada patah bola. Karena di sana ada 2 peluru kan gitu. Betul. Patah liga cuma 1. Iya. Dua. Dua Pak. Patah liga 2 ya. Apakah dari 2 peluru yang masuk itu semuanya yang membuat patahan liga, kemudian patahan liga yang mana? Yang sama atau yang berbeda? Kan tulang liga itu panjang. Iya. Ya. Jadi tadi kita ada patahan, katanya ya. Patahan itu apakah dari suatu tulang liga atau buat tulang liga yang patah? Nah, Poinnya disiksa itu makanya patah. Udah saya kembali lagi. Dari pokoknya dari 2 anak peluru beliau Pak. 2 anak peluru. Iya. Jadi kalau itu buat tulang liga yang patah. Iya. Oh iya. Ya, buat tulang liga. Dari 2 peluru tersebut. Baik Pak. Iya. Anda berkata seperti seakan-akan saya ini anak kecil, anak kita. Baik, saudara saksi ahli. Pertanyaan saya selanjutnya. Anda berkata tadi ya, Anda berkata surat permintaan otopsi, surat permintaan pemeriksaan luar atas nama Faiz itu dari Polda Metro, betul? Betul. Nah terus, yang saya heran kenapa di sini Anda berkata surat pemeriksaan luar atas nama Ahmad Sofyan kok dari Mabes Polri, bukan dari Polda Metro. Saya catat sih. Ya, tadi Anda tadi bilang surat permintaan surat visum atas nama Ahmad Faiz dari Polda Metro dan permintaan surat visum atas nama Ahmad Sofyan itu dari Mabes Polri. Anda bilang. Yang benar yang mana? Yang benar yang ada di visum. Jadi mungkin saya salah bicara di situ Pak. Oh, Anda salah bicara. Berarti yang benar mana? Mabes Polri, Polda Metro. Dari Polda Metro Pak. Dua-duanya. Iya. Baik. Apakah saudara melihat semua jenazah dan laskar sebagaimana yang tadi Anda bilang? Saya lihat Pak. Semua jenazah yang Anda lihat. Anda lihat sekilas Iya. Anda lihat sekilas. Iya. Dan Anda berani mengatakan tidak ada luka apapun selain luka tembak. 6-6-nya. Tadi ada bilang begitu. 6-6 ini saya bilang 2 Pak.
Oh, anda yang anda periksa tidak ada. Iya. Tapi anda tidak tahu yang 4 layanan itu. Enggak begitu ya. Saya tidak lihat, Mas. Tidak, Saya tidak lihat kanan. Ya saya lihat, tapi tidak lihat dengan seksama. Yang saya tanya luka luar. Ya, luar saya tidak yang lain, saya tidak lihat dengan seksama, karena bukan tanggung jawab saya. Yang lihat saya dengan seksama dan Muhammad Faiz dan. Baik. Tapi yang apa namanya? Yang tanggung jawab anda ini nggak ada luka luar. Nggak ada luka. Tapi anda melihat ada apa namanya? Ada 4 laskar yang lain anda sempat lihat juga. Iya, tapi tidak dengan seksama. Anda nggak lihat teliti, anda nggak lihat seksama. Ya. Berarti ada luka luar atau enggaknya anda nggak tahu. Ya. Baik. Tadi Faiz berapa luka tembakan? 4. Iya. 4 ya, 4. Iya. 2 di dada, 1 di lengan, 1 di paha. Baik. Anda kan memeriksa, baik pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam, Iya. agar bisa mengetahui penyebab kematiannya, kan begitu? Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda tahu dari bekas luka itu peluru mana lebih dulu bersarang? Apakah yang di dada, apa yang di lengan, apakah yang di paha? Dari keahlian Anda? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Nggak bisa. Kan bisa Anda lihat dari luka, dari bentuk, Nggak bisa. dari darah yang masihnya atau apa. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Baik, kalau tidak bisa saya tidak maksa. Baik. Anda tidak melihat berarti tidak melihat luka luar ya? Boleh nggak saya ingin bertanya kepada Anda? Luka orang diseret itu kayak gimana sih? Coba. Luka lecet, Pak. Luka lecet. Beda nggak luka lecet sama luka lebam? Beda kalau lecet dengan mau. Beda ya? Ini ada foto nih. Orang jatuh dari motor. Ini luka lecet bukan? Nih. Saya tidak bisa gitu. Hah? Saya tidak bisa. Masa itu nggak bisa nilai. Luka lecet. Hah? Masa Anda nggak bisa nilai? Anda bisa nilai otak, bisa ada bedah, luka kecil pidana nggak bisa, nggak masuk akal. Kalau luka lecet biasa yang saya dapat tadi, ini ada arah-arahnya dari mana. Ya, terus kalau menurut Anda luka? Menurut Anda aja luka apa? Luka terbuka, luka bakar, Luka bakar atau luka terbuka? Iya. Oh, berarti bukan lubang mayat kan? Nggak mungkin lubang mayat begini. Iya. Nggak mungkin. Kemudian, sedangkan ini adalah foto yang kemarin saya berikan kepada saksi ahli. Foto atas nama siapa? Yang diperiksa, syuhada. Ini berarti bukti. Luka bakar. Bisa luka bakar atau luka lecet, bukan luka lebam mayat. Anda bilang tadi. Bukan, nah, ini adalah foto salah satu. Ini bukti kalau disiksa yang mulia. Bukan pembusukan. Lutfi Hakim, tolong dicatat yang mulia. Lutfi Hakim, saksi ahli mengatakan yang mulia. Tolong dicatat. Tadi saya hanya menjebak Anda. Saya bilang, saya jebak Anda itu. Dan Anda terjebak dengan pertanyaan saya. Makanya kan hakim udah bilang, Habib Bahari lebih dari pengacaranya. Baik yang mulia. Atas nama, tapi tolong itu menjadi catatan yang mulia, yang tadi yang mulia. Tolong menjadi catatan bahwa saya saksi ini mengatakan ini ya bukan lebam mayat. Berarti ya penyiksaan, apalagi lo bukan disiksa itu. Mungkin juga bisa luka bakar katanya. Ini bisa memastikan bahwa itu adalah luka penyiksaan. Nggak bisa. Iya, bukan lebam mayat. Anda mengatakan tadi. Jangan berubah. Ya. Bukan lebam mayat kan? Iya, berarti kalau bukan lebam mayat bisa dipukul, bisa dibakar, bisa disiram air panas, Bisa disetrum. Bahkan penyebab kematian korban. Bukan. bukan. Jika ahli tidak memeriksa
tidak melihat adanya luka itu atau bagaimana? Karena itu bukan merupakan penyebab kematian loh. Kenapa? Karena luka tersebut bukan merupakan luka penyebab kematian. Sehingga nanti Saya tidak melihat dengan benar. Ya, tapi kan bukan luka lebam mayat. Iya, poinnya di situ bukan luka lebam mayat. karena itu luka yang bukan menyebabkan kematian sehingga pada saat itu ahli tidak bisa. Ya. Betul. Tidak menjadi fokus. Bukan yang menjadi fokus untuk pemeriksaan tadi. Baik. Saya ingin bertanya, ketika Anda mengotopsi Faiz, itu Anda otopsi di mana aja? Kepala, di bedah, terus coba Anda jelasin intinya. Bukan kepala intinya, kepala sama rongga dada, rongga perut. Bentar. Kepala berarti mana? Dipotong begini Pak, melintang. Melintang ini? Iya. Nah, jahitan itu dari mana sampai mana? Dari belakang sini ke sini. Dari sini Sampai ke belakang. sampai sini Iya. jahitannya. Iya. Terus yang Anda otopsi mana lagi? Sini Pak. Rongga. Rongga. Berarti jahitannya dari sini Sampai ke perut. enggak, tengah sini ya? Iya, tengah sini. Tengah sini jahitannya Ya. sampai Perut. perut. Udah, enggak ada jahitan lagi. Enggak ada. Paha? Paha enggak ada. Nggak Paha jahit. Kami jahit karena memang itu luka jadi kami jahit. Iya, jadi jahitannya itu si atas nama Ahmad Faiz, kepala, Kepalanya begini Pak. ya begini kepala, terus dari sini sampai perut, terus mana lagi? Sudah, berdiri perut di pinggang. Iya, terus habis itu Anda bilang tadi dijahit, paha nggak dijahit? Di paha dijahit karena pada saat sesi otopsi kita yang luka-luka kita Iya, jahit semua. dijahit paha, terus mana lagi dijahit? Intinya ada berapa jahitan? Kepala, rongga sini lurus, Oh, nanti peluru ke paha, Paha. dada dan punggung yang perlu dan lubang dada dan punggung. punggung. Oh, hebat. Anak-anak kalian dulu. Yang berpertanyaan ini luka jahitan luka apa? Sedangkan ini kan sekarang apa itu? Ini bukan jahitan Pak. Anda bilang luka jahit. Kalau dari kepala, kami membuka Itu kan dijahit. Akibatnya apa? Tadi Anda bilang di sini. Terus ada saya tanya dari dada, Anda bilang lurus. Itu posisinya Anda lihat dong. Ini posisinya di mana? Ini posisi di samping telinga, di sini ada maaf. Nih, ini posisi di sini kan? Ada di sini. Oke, di sini. Memang kalau di sini Pak. Anda bilang dari kepala, saya tanya dijahit, Anda bilang melintang dari kepala. Hitam dari sini. Saya tanya batasnya, Anda bilang dari sini ke sini. Dan ini di atas tidak ada ininya, di atas tidak ada jurusan otopsinya. Kalau di atas sini ada lanjutan jahitan, pasti Anda cukur dong rambutnya. Ini enggak. Untuk kepala kan tidak tutup Pak. Iya, terus mana? Ada nggak bekas jahitan di atas? Anda lihat betul. Ada nggak bekas jahitan di atas? Kalau memang betul melintang gitu. Ada nggak? Ini di bawah telinga, di leher. Anda lihat baik-baik. Ada Pak. Memang di sini tidak biasa ada Pak. Sekarang kami Kenapa di bawah telinga ada? Tanyakan itu ada. Saya ada di belakang. ada Pak. Ada. Otopsi juga. Berarti ada otopsi. Hanya sekarang. Otopsi apa? Otopsi kepala. Berarti otopsi kepala itu dari sini. Mohon maaf Pak. Iya. Ketika dijahit. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya, silakan. Dari sini Pak. Dari sini, jangan pegang kepala saya. Dari sini, dari sini mutar ke atas sampai sini. Di bawah telinga sini berarti. Pokoknya posisi kiri dan kanan sama. Ada nggak sebelah kirinya? Cek. Kalau tidak ada sebelah kiri berarti ada bohong. Cek. Ambil videonya kan, ada videonya. Lihat videonya. Ada videonya, kita punya bukti lengkap yang mulia. Lihat sebelahnya ada nggak? Kalau nggak ada bohong dia berarti. Tunjukin videonya aja.
dilanjutkan. Lanjut. Nanti diperlihatkan, lagi dicari. Izin saya lanjutkan yang mulia. Ada ketemu fotonya? Lagi dicek di video ya, Bu. Ya, pertanyaan lain. Baik, saudara saksi ahli. Tadi Anda membahas gravitasi ya? Ya, Gravitasi yang mengakibatkan lebam mayat. ya darahnya lebam mayat. Ya, intinya apabila apa tadi? Apabila ada luka tembak di dada, lebam mayatnya otomatis dibawa mungkin ke atas kan? Kalau meninggalnya terlentang dari bawah ada di punggung baru. Kalau meninggalnya tengkorak ya di depan. Pertanyaan saya, mungkin nggak orang ditembak di dada, ya, orang ditembak di dada, terus luka gravitasinya berubah yang naik ke atas. Kalau nggak mungkin. kalau terlentang, Iya, kalau terlentang nggak mungkin kan? iya, Nggak mungkin kan? iya. Nah, baik, saya tunjukkan kepada Anda. Nggak mungkin kan? Anda jawab lagi, tegaskan lagi, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, baik. Pak Is yang mulia. Kepala. Sama di kepala juga ada tadi sebelum memeriksa luar. Ya kan? Coba cek di kepala. Biar kita samakan. Sebelum memeriksa luar, udah ada ini. Kita samakan. Ini yang mulia. Udah ada yang mulia. Pertanyaannya ya, mana yang benar? Anda berkata gravitasi ada sih ini mau dekatnya. Pertanyaannya ini luka apa? Ini kan sebelum periksa luar. Ada yang benar. Ini luka apa? Oh, Anda nggak tahu itu luka apa? Kalau Anda tidak tahu, bisa bukan lihat dong. Anda lihat dong. Bukan luka dari mana? Anda lihat. Bukan luka dari mana? Itu luka. Anda lihat ini bukan luka. Buta mata Anda, bisa buta. Iya luka kan? Luka kan? Nah, ya udah. Saja. Anda nggak tahu kan luka apa? Berarti bukan luka tembak kan? Ya udah, berarti penyiksaan. Anda tadi bilang nggak ada luka, terus di situ ada luka. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, apakah teori itu pasti dalam ilmu kedokteran? Teori forensik? Tidak pasti, Pak. Nggak pasti? Iya. Tidak pasti terjadi? Tidak pasti terjadi. Baik. Berarti kemarin, Anda kenal dokter Asri ya? Ya. Dokter Asri berkata bahwasanya di dalam teori kedokteran forensik, Ya. semua mayat yang meninggal, yang mati, yang wafat dalam keadaan apapun pasti ada pengelupasan kulit. Anda membenarkan atau tidak teori itu? Meninggal dalam keadaan apapun katanya, mau sakit, mau nggak sakit, mau tabrakan, apapun katanya dia pasti ada pengelupasan kulit. Anda membenarkan itu? Mau mati normal, mau mati nggak normal, Anda membenarkan teori itu atau tidak? Kalau mati apa enggak? Bukan pembusukan, Ya, pengelupasan kulit. ya, jangan. Dalam keadaan mati apapun. Tidak, Pak. Anda tidak membenarkan? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin beda sekolah dulu ya? Beda sekolah aja dulu. Beda fakultas ya? Biasa atau beda pendapat begitu biasa.
mulia, saya rasa mungkin itu saja. Dan yang terakhir dari saya, apa namanya? Berarti anda hanya periksa sebab kematian ya? Luka lain Anda nggak periksa, termasuk entahkah ada luka penyiksaan, luka apa, Anda tidak. Yang penting Anda fokus pada penyebab kematiannya. Jadi Anda poinnya Anda tidak melakukan pemeriksaan luka yang tidak menyebabkan kematian. Yang Anda periksa hanya luka yang menyebabkan kematian. Baik, terima kasih. Dan ingat, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah yang nyawa saya berada di tangannya. Jikalau pernyataan Anda pada sore hari ini bohong, dusta, maka saya bermohon kepada Allah agar Allah memberikan Anda, Allah laknat, Allah sengsarakan, dunia dan akhirat. Tapi jikalau pernyataan Anda pada sore hari ini benar dan jujur, saya doakan Allah sejahterakan, Allah makmurkan kehidupan Anda dunia dan akhirat. Terima kasih. Apa tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Keberatan. Soal apa yang keberatan? Yang tidak sesuai. Apa yang tidak sesuainya? Seperti yang diungkapkan oleh Habib Bana dengan saksi ahli tadi saya mendengar banyak yang tidak sesuai. Ahli itu tak pada keterangan. Banyak kejanggalan. Ya, bahwa ahli menulis nama ayat itu berdasarkan profesionalisme, bahwa sumpah politis. Ya, karena jabatan. Ya. Tapi bagaimana keterangan ahli ini? Keterangan yang saya terima dari semuanya, tadi kan ada beberapa poin-poin yang saya sampaikan, bukan di sini, bukan di mana-mana yang tidak sesuai. Nah, itu yang dibilangnya nggak ada, itu saya nggak terima. Tapi yang kalian diakui benar, yang benar, yang saya ini tadi masalah luka di tangan itu yang dia bilang benar, itu saya terima. Luka di sini yang dia bilang benar, itu luka itu saya terima. Dan poin terakhir, bahwasanya beliau sebagai saksi ahli hanya memeriksa luka yang menyebabkan kematian, tapi tidak memeriksa luka-luka akibat penyiksaan atau akibat penganiayaan. Itu saya terima. Selain daripada itu tidak ada yang saya terima juga. Terima kasih. Ada tanggapan dari saudara jaksa cukup? Cukup? Ya. Wakil saudara Anda berkenaan ya untuk memberikan saksi sebagai ahli. Saksi ahli sebelumnya saya minta maaf ya. Minta maaf. Memang gaya saya begini, saya mohon maaf. Dalam keadaan sehat walafiat dan selamat untuk perjalanan sampai tujuan ya. Jangan diingat maaf kata-kata Habib. Enggak, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar apa, saya mohon maaf. Oke, terima kasih doakan. Iya, itu bukan doa, itu sumpah. Sumpah. Tapi bukan itu sumpah, bukan doa saya. Silakan. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Saya tunggu dulu. Jaksa bagaimana ini menjelang maghrib ini? Berapa menit lagi akan maghrib? Apakah kita periksa ini atau kita? Sepertinya maghrib bukan sebagai merokok. Iyalah, emang suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sidang lanjutan HBS Jilid 16 part 2 sudah selesai. Kita lanjut lagi nanti sidang Jilid 16 part 3 Bada Isya. Kita sholat maghrib dulu, beres sholat maghrib, sholat Isya, langsung kita lanjut lagi. Syukron kepada seluruh muhibin, seluruh pecinta habaib dan ulama yang sudah istiqomah. Kita lanjut lagi nanti Bada Isya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Kitmir channel ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.